carbon capture, utility storage. Itu kan sesuatu teknologi yang baru, yang kita harus miliki gitu. Kalau kita miliki itu dampaknya kalau nggak salah 4-5 gigaton gitu ya, opportunity di Indonesia itu bisa kemudian terberdayakan. Itu yang kita butuhkan sebetulnya di situ. Tadi mungkin kita sudah dengarkan sedikit pengantar bahwa membahas dan berdiskusi mengenai green investment, sebuah kata baru tadi yang disebutkan. Pemerintah telah menetapkan target penggunaan energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025. Nah, ini juga termasuk mengurangi emisi karbon hingga 29 sampai 41% berdasarkan nationally determined contribution pada 2030 dan net zero emission pada 2060. Untuk lebih cepatnya dia akan mengakselerasi partisipasi swasta dan pemerintah memberikan dukungan berupa kebijakan dan kerangka peraturan yang menguntungkan sektor swasta. Kita akan coba melihat dari para narasumber yang sangat mumpuni dan berpengalaman ini, mungkin saya akan mencoba untuk menanyakan awal apa sebenarnya ekonomi hijau itu. Apa saja yang sudah dilakukan Indonesia dalam mengimplementasi ekonomi hijau. Nah, mungkin yang pertama saya akan coba ke Bapak Iman selaku CFO dari Pertamina dan melihat apa saja implementasi dari investasi ekonomi hijau tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa untuk pemerintah Indonesia dalam komitmen pengembangan green economy itu cukup agresif ya, cukup bagus. Kalau kita lihat pemerintah sekarang sudah, walaupun masih dalam tahapan RUU, tapi udah ada sampai tahapan di mana mereka udah merancang undang-undang khusus mengenai energi terbarukan, di mana nanti berdampak pada pengembangan dari green economy tadi. Jadi dan saya rasa ditambah dengan juga kesadaran masyarakat terhadap green renewable green business itu juga terus meningkat. Kita lihat ke depannya itu akan positif terus di Indonesia. Baik, kalau misalnya kita tanya kepada pelaku usaha, Bapak Bobi Gafur Umar, apa sih Pak ekonomi hijau itu dan apa yang sudah dilakukan? Kami melihat dari sisi pandang pelaku usaha. Potensi ekonomi hijau ini adalah potensi yang sangat besar. Tetapi kalau kita melihat Indonesia, memang niat dari pemerintah itu sudah luar biasa. Tapi yang namanya keselarasan antara peraturan, pembiayaan, perencanaan itu masih banyak perlu perbaikan. Nah, ini sebagai contoh, kita mau masuk yang namanya ekonomi hijau. Kita kaitkan salah satu faktor yang terpenting adalah energi ada di sana. Dalam melakukan bisnis atau peraturan atau perencanaan itu perlu payung hukum. Nah, payung hukum salah satunya undang-undang. Undang-undang energi terbarukan ini udah 3 tahun lebih nggak jadi-jadi. Nah, ini PR yang harus menjadi bukan beban. PR yang mesti diselesaikan. Kalau pemerintahan yang sekarang mungkin tidak terkejar lagi, pemerintahan yang baru. Tapi at the end kita sudah tanda tangan di Paris Agreement dan kemudian terakhir kita sudah komit di 2060 menuju net zero. Nah, berangkat dari sana tentu ada reward atau insentif-insentif untuk para pelaku usaha termasuk juga seluruh ekosistemnya untuk kita transisi ke ekonomi hijau dari sekarang ekonomi yang belum hijau ini. Mudah-mudahan kita harapkan program pemerintah yang baru nanti bisa akan lebih fokus dan mempercepat PR yang sudah ada. Baik Pak, Bapak selaku pelaku ekonomi terutama di ekonomi hijau, ini mungkin profit atau
kefamiliaritas para pasar belum terlalu kenal dengan ekonomi hijau dan mungkin dianggap membebani. Apa yang menjadi latar belakang Bapak untuk mengembangkan atau berpartisipasi dalam ekonomi hijau ini, padahal belum tentu mendatangkan keuntungan yang lebih besar? Gimana Pak? Gini, bisnis yang hidup itu dahulu dianggap setengah CSR. Kewajiban yang masuknya di kita cost. Kalau sekarang ini sudah mandatori, kita tidak bisa menghindari. Contoh paling gampang lah, 3 bulan terakhir ini kita di Jakarta hidup dengan penuh polusi. Sekarang isunya tuh iklim. Kerusakan iklim yang sudah menjadi komitmen di dunia untuk kita memperbaiki ekonomi kita menjadi ekonomi hijau. Di dalamnya apa? Ada energi yang bersih, industri yang tidak menyebabkan polusi karbon dan sebagainya. Nah, kami melihat potensi besar, tetapi ekosistemnya contoh pembiayaan. Ekonomi hijau ini economic of scale-nya masih kecil. Contoh kalau kita lihat pembangkit listrik tenaga surya, itu paling size-nya 1 megawatt, 2 megawatt, 3 megawatt, yang apalagi kalau kita hanya pasang di atap tuh cuma 0, sekian megawatt. Dengan economic scale yang kecil ini, pasti secara keekonomian akan lebih mahal. Ya, kita mau beli mobil listrik, baterainya itu cost-nya lebih dari 60% harga mobil itu sendiri. Tapi pada saat kita operasikan, itu free. Tenaganya kalau tenaga surya itu kan bahan bakar yang free. Jadi secara jangka panjang akan banyak sekali saving dari ekonomi hijau ini. Nah, kita melihat sekarang harus ada suatu terobosan. Sebagai contoh pembiayaan untuk mengkompensasi investasi yang lebih mahal, maka harus ada pembiayaan yang sesuai. Nah, di Indonesia ini belum siap. Misalnya kita pergi ke bank, kita dengar Bank Mandiri baru isu green bonds. Wah, ini saya pikir bisa dapat di angka 4%, 5% bunganya. Tapi kalau ke bank bunga masih 10% lebih. Begitu kita masukkan ke angkanya IRR-nya cuma 6-7%, nggak masuk. Nah, ini harus ada misalnya contoh dari pembiayaan, suatu struktur bagaimana bisa mendukung pengembangan ekonomi ini dengan struktur yang sesuai pembiayaannya. Nah, terus kemudian peraturan, kalau masih belum visible, harus ada insentif fiskal, insentif tax holiday dan sebagainya untuk supaya pengembangannya bisa menjadi lebih ekonomis. Saya kasih contoh sedikit. Malaysia punya pembangkit tenaga listrik dengan 32 juta penduduknya, sekarang sekitar 800 megawatt untuk PLTS atap, surya. Indonesia baru 400 megawatt padahal penduduknya 270 juta sekian. Berarti apa? Kita ada yang salah. Kita ini mesti menyiapkan program-program untuk pengembangan ekonomi hijau ini, termasuk energi hijau, transportasi hijau ini dengan struktur yang lebih tepat supaya pengembangannya bisa lebih cepat. Masih. Terima kasih Bapak Bobi. Nah, tadi sudah dibilang bahwa ada pembiayaan, ada peraturan dan insentif. Menyangkut pembiayaan ini memang ekonomi hijau ini membutuhkan banyak dana dan tidak bisa hanya mengandalkan APBDN juga. Bagaimana pandangan dari BNI Sekuritas terhadap pembiayaan di sektor ekonomi hijau ini? Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Memang kalau misalnya kita ingin melakukan transisi dari ekonomi konvensional ke ekonomi hijau, tentunya perlu banyak sekali permodalan. Kita juga harus mengerti juga sebetulnya kita sudah mungkin ratusan tahun, puluhan tahun hidup bersama ekonomi konvensional. Banyak sekali capex yang sudah diinvestasikan ke situ dan kemudian sekarang kita harus melakukan transisi ke ekonomi hijau. Nah, kalau dari sisi pembiayaan, tentunya yang paling utama itu adalah dari sisi kerangka kebijakan. Jadi kerangka kebijakan kalau memang sudah diarahkan ke arah ekonomi hijau dan dengan sendirinya tentunya dari sisi capital expenditures atau capex itu juga akan mengarah ke sana.
Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi kemampuan perekonomian dari suatu perusahaan, tentunya itu akan sangat berbeda sekali kemampuannya. Dan juga kalau misalnya dilakukan dengan hanya berfokus kepada internal cash flow, tentunya upaya untuk mencapai ekonomi hijau itu akan menjadi sangat lambat sekali. Nah, berita bagusnya ini adalah sebetulnya banyak sekali liquidity atau investor asing yang juga melihat ekonomi hijau itu menjadi suatu peluang investasi. Kalau kita ambil dari data di Morningstar per Juni tahun ini, sebetulnya aset under management atau AUM dari sustainable funds ya, itu kira-kira sudah mencapai 3,1 triliun US dollar. Dan itu naik dari tahun 2022 jumlahnya sebesar 2,8 triliun US dollar. Jadi besar sekali di situ. Dan mereka funds ini juga sebetulnya mencari target-target pendanaan. Banyak sekali reverse inquiry ke kita, di mana banyak sekali funds juga mencoba untuk explore, untuk melakukan pembiayaan di green economy. Dan yang menariknya lagi adalah dari sisi imbal hasil atau return dari aset under management tadi yang sebesar 3,1 triliun, itu secara return globally itu sudah mencatat 6,9% per annum, sementara conventional funds itu sekitar 3, sekian persen per annum. Jadi demand-nya ada di situ. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi Indonesia, seingat saya itu di Indonesia itu sejak tahun 2021 itu sudah mulai marak sekali penggalangan dana melalui pasar modal dengan melalui apakah itu penerbitan obligasi green bond ataupun juga penerbitan saham yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berbasis ekonomi hijau, terutama dari sisi renewable economy, renewable energy. Di situ data yang saya punya itu sekitar 38 triliun sudah dari semenjak tahun 2021 dari sisi penggalangan dana di pasar modal di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat juga sebetulnya animonya juga cukup tinggi juga gitu kalau misalnya kita lihat dari sisi penerbitan obligasi green bond-nya BNI, itu size-nya 5 triliun. Uangnya dipakai untuk pembiayaan perusahaan-perusahaan yang berwawasan green economy. Itu permintaannya 21 triliun. Jadi lebih dari 4 kali gitu ya. BNI salah satu pioneer di situ karena itu merupakan jasa lembaga keuangan pertama yang melakukan penerbitan green bond di Indonesia, kemudian disusul oleh BRI, oleh Mandiri, dan kalau saya lihat di situ dari sisi oversubscription itu selalu lebih dari 3 kali, antara 3 sampai 4 kali gitu ya. Dan juga kalau kita lihat dari sisi kuponnya nih Pak ya, memang masih agak mahal gitu ya. Itu ada hubungannya juga dengan investment grade ratings dari Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi kuponnya gitu ya, itu selalu kita kan ada kupon antara rentang bawah, rentang atas. Itu selalu ke-hit di rentang bawah. Jadi kan sebenarnya menunjukkan bahwa dengan permintaan yang sebesar itu, akhirnya yang namanya kupon atau yield dari obligasi itu bisa kemudian turun mendekati atau di rentang bawahnya. Jadi sebenarnya sih ini sesuatu hal yang sangat menarik gitu ya, karena akses kepada pembiayaan dari green economy di Indonesia itu bisa datang dari funds secara dia melakukan direct investment, tapi juga sebetulnya pelaku pasar modal kita itu juga sangat-sangat antusias sekali
dengan investasi di instrumen-instrumen pasar modal yang berbau atau berwawasan green economy, kira-kira begitu. Baik, jadi ada demand-nya terhadap green investment dalam bentuk bond ataupun dalam produk keuangan lainnya. Baik, tadi Pak Agung juga menyentuh mengenai kebijakan atau regulasi. Mungkin dari perspektif swasta dan juga dari BUMN bisa apa sih regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan transisi ekonomi hijau ini? Mungkin kami persilakan dari Pak Iman untuk menyampaikan mengenai apa saja key drivers-nya yang dibutuhkan untuk mendukung transisi energi ini. Terima kasih. Sebenarnya key driver ini tadi Pak Bobi udah ngebahas beberapa poin yang disebutkan. Pertama adalah regulation. Regulation kita perlu ada regulation sampai sekarang kita masih belum punya, Mbak ya. Kita masih kita butuh regulation yang bisa mensupport green economy, termasuk di dalamnya fokus untuk renewable energy. Kedua juga kita harus mempertimbangkan tadi financingnya. Financingnya memang kalau kita lihat financing untuk orang waktu berbicara dengan pengembangan renewable sounds very nice Pak. Tapi actually pada prakteknya it's very challenging karena boleh dibilang financingnya very tough. Instrumen-instrumen yang ada di kita di pasar tradisional Pak ya, kayak kalau kita ke bank biasanya susah matchingin kita punya tenor kita Pak. Jadi perlu ada komitmen dari perbankan untuk bisa memberikan take extra mile untuk financing renewable energy. Saya selalu bilang ke bank kalau ingin bicara financing yang normal-normal aja, saya rasa nggak perlu. Kalau mau harus ada breakthrough-nya apa yang kita bisa lakukan karena renewable ini tadi saya bilang cost of financing itu very important sekali Pak. Ya, balik bukan hanya kita ngomongin suku bunga tapi juga tenornya harus bisa sangat kompetitif. Harus bisa project-project renewable itu bisa rata-rata 20 tahun ke atas Pak ya kontraknya. Sedangkan kalau kita ke berbank bisa we be lucky to have 10 years. Jadi kita udah sebenarnya kami sudah ketemu beberapa institusional perbankan atau yang non perbankan juga sudah mengeksplor tenor yang lebih jauh lagi dan kelihatannya mereka mengerti bahwa renewable ini memang perlu sesuatu misalnya usaha kita bersama untuk bisa maju nih. Karena tadi saya bilang renewable energy ini is mandatory untuk kita ke depannya. Kedua juga kalau kita ngomongin tadi perlu adanya insentif buat kita. So far selama ini kita belum ada insentif yang real yang membantu di renewable pelaku-pelaku di renewable energy. Terusnya juga kita ada kendala di people-nya. Yang expert di renewable energy itu nggak terlalu banyak juga. Jadi karena salah satunya adalah kalau kami di Pertamina melakukan pengembangan sendiri orang-orang yang ada di kami untuk ditingkatkan capacity dengan melakukan training, sekolah lagi untuk bisa mendapatkan tenaga-tenaga ahli yang mumpuni untuk kita bisa mengerjakan renewable energy-nya. Itu sebagian yang bisa saya dapat. Oke, mungkin saya mau elaborasi lebih jauh tentang program-program energi hijau di New and Renewable Energy Pertamina gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut agar kita juga setidaknya publik dapat memahami apa saja sih prioritas dari New and Renewable Energy dari Pertamina, salah satu BUMN terbesar kita. Oke. Memang kalau di kami sebenarnya salah satu subholding yang dibentuk oleh Pertamina way back 2021 nggak salah. Kita subholding power and Pertamina New and Renewable Energy. So kita fokus hanya mengerjakan renewable energy saja Bu. Dalam bisnis kita itu kita punya 3 pilar. Satu adalah low carbon solution, kita punya new and renewable energy, dan ketiga adalah new business. Di dalam low carbon solution memang kita masih punya beberapa gas to power. Memang ini bukan terlalu green tapi masih dalam low carbon solution. Kita punya bisnis di NBS. Kita untuk di low carbon, untuk renewable kita punya yang paling salah satu perusahaan yang menurut kita
yang paling matang, mature Pak ya, itu geothermal. Kita punya Pertamina Geothermal Energy yang listing tahun ini. Kita punya PLTS, punya PLT biogas. Dan untuk kedepannya, untuk new business kita salah satunya perusahaan yang kita bersama-sama dengan 4 BUMN untuk IBC, Indonesian Battery Corporation Pak, untuk mengenai EV dan environment-nya. Terakhir kita juga akan fokus dalam pengembangan hydrogen. Begitu Pak, bisnis kita dari itu yang future bisnis kita. Hydrogen itu termasuk pengembangan baru ya kan untuk kendaraan listrik nanti. Green hydrogen. Green hydrogen. Nah itu kalau misalnya dilihat dari proyek-proyek program-program energi hijau dari Pertamina, apakah misalnya kan ada beberapa yang masuk proyek strategis nasional seperti misalnya biofuel yang juga sudah memperoleh dukungan gitu dari pemerintah. Atau menurut Bapak apakah sudah cukup atau masih memerlukan banyak kebutuhan pembiayaan? Tadi yang saya sampaikan itu di level subholding PNRE, Pertamina Power New and Renewable Energy. Tapi dari segi Pertamina Group memang ada beberapa lagi yang kita kembangkan, yang tadi ada biofuel, ada bioetanol yang dikembangkan oleh Patraniaga CNI. Khususnya juga kita akan pengembangan fokus di sisi US untuk di level subholding yang lain, ya subholding upstream. Jadi secara overall Pertamina komitmen kita dalam green economy, pengembangan renewable energy itu sangat boleh dibilang konsisten dan terus menjadi komitmen besar dari Pertamina Group. Baik, jadi melihat dari pertanyaan. Baik, mungkin kita juga sudah tahu sejak awal perdagangan di bursa karbon ini yang baru-baru saja diluncurkan, pihak perbankan turut meramaikan dengan membeli sejumlah unit karbon. Nah, mungkin saya mau tanya kepada Pak Agung, sementara ini BNI melalui anak usahanya, BNI Sekuritas juga turut melakukan hal yang sama. Apa yang menjadi alasan BNI di Sekuritas ditunjuk atau melakukan jual beli karbon dan mungkin pertimbangannya dan aspek-aspek apa yang dilihat dalam jual beli karbon ini? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita itu memiliki suatu keyakinan bahwa green economy itu adalah sesuatu yang merupakan masa depan. Dan juga kita sebagai insan pasar modal, juga insan dari industri lembaga keuangan, tentunya kita juga harus memikirkan bagaimana caranya kita berpartisipasi untuk mencapai net zero emission. Kita BNI Group melakukan itu tentunya melalui BNI Sekuritas. Karena secara definisi yang namanya unit karbon itu bisa didefinisikan sebagai efek gitu ya. Dan ini sifatnya voluntary. Taksonomi OJK, hijau OJK pun juga sifatnya voluntary. Cuma memang kalau sebagai salah satu jasa lembaga keuangan yang melihat bahwa net zero emission itu sesuatu hal yang mutlak kita harus capai, itu kita bagaimana cara menyatakannya. Jadi ini adalah suatu pengejawantahan yang secara real, secara langsung dari BNI Group untuk mensupport langkah-langkah kita untuk mencapai net zero emission. Jadi ini sifatnya voluntary untuk kita. Dan memang harapannya kita berharap lebih banyak lagi yang aktif untuk menerbitkan unit karbon di bursa karbon kita. Memang kita harapannya juga kemudian banyak sekali regulasi-regulasi yang bisa diciptakan juga untuk bisa masyarakat atau partisipan dari publik itu juga menjadi pembeli daripada unit karbon itu gitu. Karena yang kita lihat sebetulnya sekarang ini sebetulnya unit karbon itu dari Indonesia sudah ada loh gitu ya. Cuman kebanyakan didagangkannya di luar gitu.
kenapa sih nggak didagangkan di kita, di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ini adalah langkah-langkah awal, tapi harapannya ini adalah menjadi salah satu langkah yang kemudian nantinya akan menjadi besar. Kira-kira begitu dari saya. Baik, terima kasih. Tadi sempat juga disinggung mengenai talent ya dalam energi hijau ini yang baru. Mungkin kita juga dari segi financingnya kita berhadapan dengan bursa karbon, dari segi talent di lapangannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Bobi, di lapangan itu apakah untuk memperoleh talent-talent yang mumpuni di energi hijau ini, apakah ada dari dalam negeri atau kita harus belajar dulu ke dalam negeri sebagai bentuk transisi, dan apa saja Pak tantangannya? Sebelum masuk spesifik talent, kita kan pengen namanya transisi ke ekonomi hijau ini sukses. Ya, McKinsey bikin studi, di 2030 ada bisnis baru yang akan menghasilkan pendapatan atau revenue sebanyak 1.200 triliun US dollar. Baru di tahun 2030. Yang paling besar apa? Paling besar sektor transportasi. Jadi transisi dari pemakaian fosil sebagai bahan bakar menjadi listrik, ini akan menjadi paling besar. Yang kedua, itu adalah power, tenaga listrik. Yang sekarang ini Indonesia contohnya 38% tenaga listrik kita masih pakai batu bara. Ya, jadi apa? Yang kita perlukan untuk ke sana itu dua. Tadi financing sudah disampaikan, saya tambahkan sedikit dari Pak Agung, memang BNI ini bondsnya ngetop, bisa lebih murah daripada surat utang Indonesia. Ya luar biasa, tapi begini, ini masih kecil. Di dunia itu perkembangan pendanaan hijau itu akan cepat sekali. 2022 itu ada 500 miliar dolar bond issuance, green bond issuance. Dan ini akan diprediksi jadi 5 triliun US dollar dalam 3 tahun ke depan. Jadi apa kalau bisnis? Ada uangnya, ada potensinya, pasti jalan. Nah tinggal di situ satu faktor, teknologi. Nah penguasaan teknologi ini kalau kita belajar dari dalam ini lama. Jadi memang teknologi mesti kita bawa masuk ke Indonesia. Ya mau dari teknologi kendaraan, mau dari tenaga listrik dan sebagainya. Nah di situ ada talent atau kemampuan operatornya, manusianya, itu memang mesti ada akselerasi peningkatan kompetensi di sana. Ya jadi balik lagi, kalau saya lihat juga nih pendanaan secara average pertumbuhan untuk kredit hijau itu 29%, bank-bank BUMN, termasuk BCA ya. Ini bagus, walaupun BNI masih kalah tuh sama Bank Mandiri. Ya tapi saya lihat bank-bank ini sudah melihat bahwa ini ada opportunity dan demand-nya besar. Hanya kalau ini bisa lebih fit lagi dengan cost yang murah. Ya, di luar itu kayak proyek saya bisa dapat pendanaan yang dibungkus dengan teknologi bunganya cuma 3% dengan tenor 15 tahun. Begitu masuk ke sini ke SMI, ke Bank Mandiri, jatuhnya kalau kita mau pinjam uang dalam negeri 10%. 6%, 7% cost di financing itu akan menurunkan keekonomian. Sehingga tidak terlalu, masih belum menarik. Nah ini gapnya harus diisi sama pemerintah dengan peraturan. Mau insentif, mau fiskal, mau segala macam gitu ya. Sehingga yang namanya bisnis atau transisi bisnis ke ekonomi hijau itu mesti sukses. Satu lagi, pajak karbon diterapkan aja. Itu kan tadinya harusnya tahun lalu. April mundur ke Juni, dimundurin 2025 karena banyak yang belum siap. Nah 2025 diterapkan, mau gak mau kita harus pindah. Industri yang kotor kena pajak, pembangkit listrik batu bara kena pajak karbon. Ya, jadi saya pikir arahnya udah ke sana dan harusnya ekosistem ini pelan-pelan sudah mulai lengkap. Kayak sekarang orang beli mobil masih listrik atau motor listrik masih lambat apa? Mau ngecas baterainya aja susah. Ya, jadi tapi ekosistemnya akan semakin cepat. Financingnya kalau bisa makin menyesuaikan, potensinya luar biasa. Jadi kalau saya lihat kalau cuman mengandalkan dalam negeri nggak bisa. BUMN ditambah investor dalam negeri itu cuma bisa 20% lah. Pendanaan pemerintah ya. Harus ajak investor swasta terutama asing masuk. Nah asing itu gampang kok. Dia bandingkan invest di Malaysia, di Thailand, di Vietnam. Kita mesti kompetitif. Nah ini yang masih belum sadar pemerintah. Ya jadi pemerintah kita ini mesti sadar bahwa kita harus menciptakan nggak cuma iklim investasi.
bisnisnya economically viable. Nah dari situ akan menarik orang invest di Indonesia sehingga transisi untuk membawa talent, membawa teknologi itu bisa masuk dengan cepat, masih. Cuman Silakan Pak. boleh Silakan Pak Agung. Boleh saya tambahkan juga, cuman saya setuju sekali sih sebetulnya karena selama ini kalau misalnya kita ngomongin yang namanya green economy atau ekonomi hijau, orang selalu melihatnya dari sisi kacamata sustainable economy, jadi kita beroperasi lebih efisien dan juga menggunakan energi terbarukan. Terus yang kemudian yang kedua adalah orang melihatnya dari sisi emisi karbon yang rendah gitu ya. Tapi sebetulnya ada faktor ketiga gitu yang saya setuju dengan Pak Bobi di sini itu adalah faktor dari inklusivitas sosial, Bu. Karena bagaimanapun juga yang namanya ekonomi hijau itu ada pemerannya, ada orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya. Jadi inklusivitas sosial itu menjadi sangat penting untuk pemahaman tentang manfaat dari ekonomi hijau itu sendiri, penguasaan teknologinya, kita sendiri sebetulnya masih dalam proses awal untuk mengerti mengenai ekonomi hijau. Kita lihat di Indonesia tadi saya bilang ada sekitar 30 sekian triliun penerbitan obligasi green bonds dan juga IPO yang terkait dengan ekonomi hijau. Tapi sebetulnya di negara lain di dunia itu sudah jauh lebih maju di situ. Nah ini yang bagaimana caranya supaya kita bisa bukan hanya menghadirkan modal tadi, tapi juga talent-talent di negara kita untuk pengembangan dari ekonomi hijau itu. Saya setuju sekali Pak. Talent dari operatornya dan juga talent yang mengerti mengenai pembiayaan hijau ini Pak ya. Terutama kan kalau misalnya green investment ini pasarnya dijual secara global tentunya Pak ya. Green bond Indonesia itu pasarnya akan menarik attraction dari investor-investor global juga. Kalau secara dari sisi teknologi atau technicalities dari produk-produk investasi atau produk-produk jasa lembaga keuangan itu mirip-mirip lah dengan conventional bonds. Tapi sebetulnya tujuannya itu yang membedakan. Dengan tujuan itu kemudian investor-investor jadi lebih senang gitu ya kan. Yang lebih susah itu adalah dari sisi orang-orang yang menguasai teknologi hijau. Seperti misalnya saya nggak tahu Pak Bobi apakah di Waste Management itu sesuatu teknologi yang perlu dimiliki dan advance sekali. Cuman kalau misalnya kita ngelihat dari sisi carbon capture storage atau carbon capture utility storage, itu kan sesuatu teknologi yang baru, Bu, yang kita harus miliki gitu. Kalau kita miliki itu dampaknya kalau nggak salah 4-5 gigatons gitu ya, opportunity di Indonesia itu bisa kemudian terberdayakan. Itu yang kita butuhkan sebetulnya di situ. Ini yang perlu bagaimana caranya bukan hanya menghadirkan pendanaan tapi juga menghadirkan expertise atau teknologi ke negara Republik Indonesia. Baik. Tadi Pak Bobi juga menyampaikan mengenai kendaraan listrik. Mungkin sekarang belum memenuhi dari target adopsi ya dari kendaraan listrik. Karena kalau beli satu mobil listrik itu masyarakat bisa membeli kendaraan BBM yang kapasitasnya lebih besar. 10 seat, sementara kendaraan listrik dengan harga yang sama itu cuma ada 4 seat gitu atau 4 tempat duduk saja. SPKLU-nya juga masih sangat sulit untuk ditemukan. Tapi kita menuju ke sana sampai dia bisa meraih skala ekonomis. Nah, tentunya dalam melihat kendaraan listrik sebagai sebuah green economy ini sendiri, kita juga melihat rantai pasoknya dan disinilah masuknya pembiayaan-pembiayaan yang kemudian dilihat sebagai pembiayaan hijau. Apakah rantai pasoknya juga hijau? Nah, di sini kalau kita lihat BNI juga banyak membiayai pembiayaan masih dalam sektor transisi gitu Pak Agung.
Jadi kita mungkin dengan keterbatasan economic of scale-nya itu sendiri, atau mungkin saat ini kita masih dalam transisi, mungkin banyak juga pembiayaan-pembiayaan yang termasuk dalam not green fuels, tapi mungkin brown fuels gitu. Bagaimana menurut pendapat Pak Agung? Ya, tentunya kalau misalnya ini kan kita ngomongin dari sisi policy BNI, tadi Pak David sudah di sesi sebelumnya sudah menjelaskan juga. Setahu saya itu kita juga melihat sektor-sektor bukan hanya sektor-sektor yang sasaran untuk mencapai ekonomi hijau, tapi juga sektor-sektor pendukungnya, tadi mengenai pengisian bahan bakar untuk electric vehicles, itu kan sebetulnya merupakan bagian dari supply chain dari moda transportasi. Itu sudah kita biayai juga di situ. Nah ini yang memang ke depannya kita berharap memang industri perbankan itu bukan hanya melihat sektor-sektor sasaran aja, itu bukan hanya dari sisi energi dan industri ekstraksi gitu, bukan hanya dari sisi industri manufacturingnya, ataupun juga dari sisi konektivitasnya, tapi juga dari sisi tadi itu supply chain yang mendukung target-target sasaran itu tercapai untuk menuju sasaran yang lebih besar, yaitu net zero emission tadi. Baik, jadi mungkin transisi. Nah kalau kita ingin melihat dari pengembangan ekonomi hijaunya ini mungkin masih banyak tantangan juga, walaupun banyak peluang-peluangnya juga karena raw materialnya itu bebas gitu ya, free. Saya ingin bertanya kepada Pak Iman, mungkin juga menuju sebelum kita Q&A dari audience, apa yang ingin dicapai dari pengembangan ekonomi hijau untuk jangka waktu menengah dan panjang, Bapak? Untuk sampai ke ekonomi hijau ini memang program harus panjang sekali, Bu ya. Ini kan tadi Pak Agung nyebutin perlu sosialisasi. Sebenarnya support dari yang tadi sampaikan dari government, ada insentif untuk bisa pelaku ini bisa affordability dari energi itu harus ada untuk bisa sampai kita ke level yang dimana kita maunya. Kita comfortable bahwa we are doing the green economy. Tapi yang tadi saya butuhkan challenge-nya itu masih banyak. Kita dari bauran energi target 23% 2025 itu harus mencapai kalau nggak salah 11%. Masih banyak langkah-langkah yang kita bisa dikembangkan. Maka itu tadi saya bilang faktor selain dari regulation, financing, people, terusnya mungkin komersialisasinya juga harus semua berjalan in place untuk bisa kita mencapai green economy yang sustainable. Baik, terima kasih Pak Iman. Pak Bobi, apa saja yang ingin dicapai dari jangka menengah dan panjang nih, mungkin green investment atau ekonomi hijau ini lebih cocok jangka panjang ya. Kami persilakan Pak. Oke, saya bicara tidak hanya sebagai pelaku usaha pribadi yang sekarang sudah masuk full di perusahaan dengan label ESG. Jadi ESG ini laku banget lah sekarang. Hype ya Pak ya. Kebetulan saya TBK 2 tahun market cap naik 1000%, 1000%, 10 kali lipat. Kenapa? Saya jualan ESG. Ya jadi mulai dari energinya, mulai dari bahan bakarnya, jadi mulai upstream sampai downstream, termasuk pengolahan lingkungan hidupnya. Pengolahan sampah, limbah industri, sampah kota, bisa jadi produk, waste to product, bisa jadi listrik dan sebagainya. Nah kalau kita melihat arah dari dunia selain dari kesepakatan yang namanya Paris Agreement, karena di Paris Agreement itu juga ada penaltinya kalau kita tidak mencapai. Dan penaltinya besar. Kita menghasilkan karbon ya nggak bisa kan merusak lingkungan hidup di dunia. Jadi apa?
pemerintah Indonesia dan khususnya juga dunia itu akan secara mandatori arahnya semua ke ekonomi hijau. Energinya, transportasinya, termasuk industrinya. Jadi industri juga tidak bisa lagi buang limbah sembarangan, prosesnya juga harus pakai energi terbarukan, produk outputnya dan inputnya juga harus green. Nah kalau saya lihat jangka menengah ini prospek di Indonesia akan masih beberapa sektor terjadi pembelajaran dan kelengkapan dari ekosistem, peraturannya, programnya dan sebagainya. Ya, tapi yang kita perlukan sekali lagi konsistensi program untuk jangka menengah dan panjang. Pemerintah Indonesia itu udah banyak kok program untuk transisi energi. Ya, ada juga kayak saya bergerak dalam waste management, pengolahan sampah kota. Tapi nanti ganti presiden atau ganti gubernur punya ide lain. Nah itu yang bahaya, kepastian hukum. Ya, tapi saya nggak mau ngomong itu di sini. Jadi saya rasa ini sekarang menengahnya itu potensi besar sekali. Uang masuk ke Indonesia untuk invest di green juga banyak sekali. Di G20 tahun lalu November biasanya kita ngomong ekonomi, kita ngomongnya iklim. Jadi semua itu udah bicara iklim. Hari-hari ini kita juga dapat hujan tadi malam, senang sekali gitu. Jadi saya rasa dengan 12 triliun tadi US dollar potensi bisnis di tahun 2030, bisnis baru dari green economy ini akan membuka peluang sangat besar. Yang kita butuhkan, pemerintah mesti sejalan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan punya kepastian. Program mesti jalan, apalagi udah masuk PSN ya. Masuk PSN itu mesti terus. Pemerintahan berikutnya jangan nanti tiba-tiba berubah lagi. Jadi kita banyak menaruh harapan. Nggak usah khawatir, ini bisnis masa depan. Kalau yang brown atau dirty energy itu udah sunset lah. Cepat apa lambat dan yang akan semakin cepat itu akan menuju gitu. Ya, prospektif ya Pak ya. Jadi menarik sekali takeaways dari Pak Bobi, konsistensi yang diperlukan, kepastian, dan energi hijau ini adalah global trend ya, masa depan gitu. Jadi mungkin kita belum terlalu melihat sekarang, tapi nanti di tahun 2030, 2050, dirty fuels atau dirty energy akan sunset. Sebelum kita ke Pak Agung, saya juga membacakan pertanyaan dari salah satu hadirin yang juga mungkin sangat terkait dengan Pak Agung ini. Dari Ayuning Tias, apa yang menjadi tantangan bagi para investor di bidang ekonomi hijau dan dukungan apa yang diperlukan dari kebijakan pemerintah ini? Sebenarnya juga tadi sudah disampaikan beberapa, ada key driversnya dan juga ada kepastian, tapi mungkin juga dari Pak Agung untuk merespon pertanyaan ini sekaligus juga untuk menyampaikan apa sih capaian jangka menengah dan panjang dalam green investment ini Pak? Kalau yang namanya berinvestasi, ini apakah ekonomi hijau atau non-ekonomi hijau, itu semuanya sama. Kita berinvestasi, kita butuh suatu kepastian hukum dan regulasi. Jadi suatu kebijakan itu harus sifatnya kredibel, jelas, certain gitu ya. Dan juga kita bisa mengukur juga ke depannya seperti apa gitu. Ya kita juga mengerti juga bahwa yang namanya transisi ini mungkin perlu punya waktu juga gitu ya, karena sekarang ekonomi konvensional itu masih memiliki economic skill yang cukup besar juga di sini gitu ya. Cuman dengan adanya kerangka dari suatu kebijakan atau regulasi itu dan juga milestones-nya, dan tentunya sudah ada sebetulnya sekarang ya, mungkin juga dari sisi apakah itu voluntary ataupun mandatory, itu sesuatu hal yang penting sekali. Nah ini yang kemudian akan memperjelas lagi nih arah dari kemana ekonomi hijau kita gitu. Kalau saya dulu sebelum berkarir di BNI, saya sempat di bank asing, itu yang namanya asset management, namanya perbankan itu sifatnya bukan voluntary gitu. Sifatnya benar-benar ada faktor push faktornya di situ gitu ya. Jadi ini yang kemudian akan, karena bagaimanapun juga yang namanya ekonomi hijau itu mereka harus mencapai suatu economies of scale yang secara ekonomik itu viable. Nah untuk itu memang ya ini peran dari public policy menjadi sangat penting sekali di sini
untuk membantu ekonomi hijau itu mencapai level economic scale yang dibutuhkan. Siap Pak. Jadi ada push factor ya kalau kita bisa relatif dengan pihak lain. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Stockno. Pertanyaannya adalah kalau berkaca secara global, apakah sudah ada negara yang menerapkan secara menyeluruh terkait renewables energy ini? Mungkin saya persilakan Pak Iman untuk melihat benchmarking dari negara lain. Benchmarknya ya, saya lihat mungkin negara-negara maju Mbak ya, itu udah khususnya di Eropa menerapkan policy dengan renewable energy sangat banyak. Problem dengan mungkin kalau kita bandingkan dengan di negara kita atau negara-negara di mana mempunyai resources yang available itu menjadi very kompetitif. Tapi kalau kita melihat negara contoh Norway, Iceland itu kan memang resourcesnya itu nggak available. Jadi memang mereka harus mengekspos renewable energy untuk mensupport dia punya energy securitiesnya. Jadi mau nggak mau mereka dipaksa untuk itu, Pak ya. Jadi negara-negara maju banyak. Mungkin kalau di Indonesia challenge-nya adalah yang tadi bahwa kita sekarang masih berhadapan dengan tadi disebutkan mengenai kompetisi kita dengan coal gitu ya, di mana abundant resources di Indonesia dan menjadi challenge buat pemerintah untuk ini soalnya masih ujungnya masih ngomongin subsidi ya. Jadi kalau kita lihat negara-negara maju di Eropa khususnya pengembangan renewable itu menjadi sangat fokus di sana. Mungkin negara-negara yang resourcesnya masih sangat sedikit gitu ya. Kalau kita lihat mungkin negara seperti Singapura juga banyak mengimport energi dan negara-negara Skandinavia tadi seperti disampaikan, negara-negara maju lainnya tentunya juga cukup banyak policy yang mendukung renewable energy. Selanjutnya mungkin saya beralih ke Siti Ayasha. Ini bagaimana pendekatan sistematis dalam perwujudan green economy di Indonesia. Mungkin saya kembali ke Pak Bobi lagi. Gimana nih Pak kalau misalnya pandangan Bapak mengenai perwujudan green economy. Mungkin Bapak sudah menikmati hasil dari ekonomi hijau ini. Yang driver utama yang bisa dilakukan adalah yang controllable. Jadi pemerintah itu harus secara tegas, komprehensif, punya roadmap yang jelas. Bahwa kita memang harus transisi ke ekonomi hijau. Di dalamnya ada transisi industri hijau. Ada transisi energi menjadi energi terbarukan atau energi clean atau energi hijau. Itu semua mesti jelas transisi. Nah ujungnya paling utama yang masih juga PR besar adalah begitu nih potensi itu program ada, maka pendanaannya harus menyertai. Kita bisa jadi pemain CPO terbesar di dunia mengalahkan Malaysia. Itu pembangunannya panjang, tapi pada saat tahun 80-an akhir, pemerintah tuh punya program banyak sekali untuk kelapa sawit, dari migrasi ke karet ke kelapa sawit dan sebagainya. Akhirnya kita jadi nomor 1 di dunia. Nah dengan potensi kita sampai 440 gigawatt listrik aja dari energi hijau, harusnya itu potensi. Kenapa nih? Misalnya kita tahun ini punya kuota untuk kendaraan motor listrik dengan subsidi 7 juta. Harga motornya dikasih subsidi 7 juta. Ya, 200.000 kuota. Mungkin baru laku nggak sampai 2.000 gitu. Ya ini kenapa? Karena nggak lengkap gitu. Kita mau ngecharge di mana? Terus kemudian misalnya yang bisa beli hanya yang kategori masyarakat bawah gitu kan. Oke, at the end puzzle-nya masih scattered, satu persatu sudah di in place. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh kemarin ribut-ribut kita mau jual listrik PLTS Surya ke Singapura. Singapura itu bisa beli harga listriknya 22 sen. Sementara kalau kita mau jual di Indonesia 5-6 sen. Ya mendingan kita jual ke Singapura. Nah dengan itu seperti kata Pak Agung, transisi ekonomi hijau ini kuncinya dari pemerintah, tapi investornya itu harus punya keekonomian yang menarik. Nah dengan itu kalau lengkap saya rasa itu akan bisa cepat. Masih. Terima
Terima kasih banyak. Mungkin dengan akhir dari pertanyaan tersebut, masih ada komentar dari Bapak. Sedikit menambahkan tadi Pak. tertarik dengan statement Pak Bobby. Memang kalau kita lihat peran pemerintah menjadi penting Pak. Sekarang kalau kita lihat keekonomian ini, keekonomian dari satu proyek, economic scale itu menjadi penting. Tadi disebutkan juga bahwa memang yang available ini tidak terlalu banyak. Jadi untuk mencapai, kalau kita lihat sebenarnya investor banyak datang ke Indonesia, minatnya banyak Mbak ya. Tapi balik lagi adalah kalau kita lihat availability dari project yang punya economic scale. Nah itu sebenarnya bisa yang bisa mengadakan itu banyak kan adalah pemerintah. Jadi perlu ada pemerintah untuk bisa dalam pengembangan renewable energy itu bisa menawarkan kepada pihak-pihak lain untuk bisa berpartisipasi. Jadi ada dukungan dan juga political will untuk renewable energy dan green economy ini. Baik, terima kasih sekali kepada narasumber kita yang istimewa hari ini, Bapak Agung Prabowo, Bapak Bobby Ghafoor Umar dan Bapak Iman Hilmansyah. Dengan demikian BNI Investor Daily Summit Special Session 1 Sustainable Growth Global Challenges telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih. Tapi kita akan menunggu dari MC, saya kembalikan kepada MC. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan ketiga panelis kita. Mohon untuk berkenan tetap berada di atas panggung dan berdiri. Boleh maju 2 langkah Bapak dan Ibu. Baik. Terima kasih sekali lagi, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada moderator dan juga ketiga narasumber kita dalam diskusi sore hari ini. Dan sebagai ungkapan terima kasih, we will now have a presentation of mementos as our token appreciation to our chair and panelists. We would like to invite to come on stage and present the mementos. Chief Sales Marketing Officer B Universe, Ibu Meli Marliani. Kepada Ibu Meli, disilakan. Boleh kita foto bersama dulu? Baik. Baiklah para hadirin, ini dia panelis dan juga moderator kita dalam sesi kali ini yang membahas terkait dengan ekonomi hijau yang memang menjadi isu yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia saat ini.